Malam itu suamiku pulang hampir tengah malam dengan alasan lembur seperti biasanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa beberapa menit kemudian, sebuah notifikasi yang muncul di layar ponselnya akan membuat seluruh kepercayaanku selama 7 tahun runtuh seketika. Nama wanita itu bukan sekadar nama biasa, karena setelah aku mengetahui siapa dia, aku baru sadar bahwa selama ini ada bagian dari kehidupan suamiku yang sengaja disembunyikan dariku. Namaku Rani. Aku sudah menikah dengan Arman selama hampir 7 tahun. Selama itu, aku selalu menganggap rumah tangga kami sebagai rumah tangga yang sederhana. Kami tidak hidup berlebihan, tetapi juga tidak pernah kekurangan. Arman bekerja di sebuah perusahaan swasta dan hampir setiap hari pulang menjelang malam. Aku sendiri lebih banyak mengurus rumah dan sesekali menerima pesanan makanan dari tetangga. Kehidupan kami memang tidak selalu berjalan mulus. Kami pernah bertengkar karena masalah keuangan, pernah saling diam hanya karena persoalan sepele, bahkan pernah tidur membelakangi satu sama lain karena emosi. Namun, semua itu selalu berakhir setelah salah satu dari kami mengalah. Karena itulah aku tidak pernah membayangkan bahwa masalah terbesar dalam rumah tangga kami justru akan datang dari sesuatu yang selama ini selalu berada di dekat kami, yaitu ponsel suamiku. Malam itu hujan turun cukup deras. Sejak pukul 9 malam aku sudah beberapa kali melihat jam dinding. Biasanya Arman akan mengirim pesan jika pulang terlambat. Hanya satu kalimat sederhana seperti, "Aku masih di kantor, mungkin pulang malam." Namun malam itu tidak ada pesan sama sekali. Aku mencoba meneleponnya sekitar pukul 10. Tidak diangkat. Aku menunggu beberapa menit lalu menelepon lagi. Tetap tidak ada jawaban. Perasaanku mulai tidak enak. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin rapat mendadak. Mungkin ponselnya sedang disimpan karena ada pekerjaan penting. Atau mungkin dia sedang berada di jalan dan tidak bisa menerima telepon. Aku berusaha menenangkan diri sambil duduk di ruang tamu. Jarum jam terus bergerak. Pukul 11:20. Tidak lama kemudian, aku mendengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Aku langsung berdiri dan melihat dari balik jendela. Arman turun dari motornya, membuka pagar, lalu masuk ke rumah. Wajahnya terlihat lelah. Bajunya sedikit basah karena hujan. "Kok belum tidur?" tanyanya sambil melepas sepatu. Aku tersenyum kecil. "Nunggu kamu. Tadi aku telepon kok enggak diangkat." Arman terdiam sebentar sebelum menjawab. "Tadi ponselku di silent. Ada urusan kantor." Jawaban itu terdengar biasa, tetapi entah kenapa malam itu terasa berbeda. Dia tidak seperti biasanya. Biasanya setelah pulang kerja, Arman akan duduk di ruang tamu, meminum air putih, lalu bercerita tentang pekerjaannya. Malam itu dia justru langsung masuk kamar dan meletakkan tasnya di kursi. Aku memperhatikannya dari jauh. "Mas, sudah makan?" tanyaku. "Sudah." "Di kantor?" "Iya." Hanya itu. Kemudian dia mengambil pakaian dan masuk ke kamar mandi. Aku tetap berdiri di ruang tamu sambil menatap tasnya. Ada sesuatu dalam diriku yang mengatakan bahwa malam itu tidak sama seperti malam-malam sebelumnya. Tetapi aku tidak tahu apa. Beberapa menit kemudian, suara air dari kamar mandi terdengar. Aku berjalan ke dapur untuk mengambil minum. Ketika melewati meja ruang tamu, aku melihat ponsel Arman tergeletak di sana. Aku sama sekali tidak berniat menyentuhnya. Selama menikah, aku tidak pernah memeriksa ponselnya tanpa izin. Aku percaya bahwa setiap orang tetap membutuhkan privasi, termasuk suamiku sendiri. Tetapi tiba-tiba layar ponsel itu menyala. Sebuah notifikasi pesan muncul tepat di depan mataku. Aku sebenarnya hanya ingin berjalan melewatinya. Tetapi mataku tanpa sengaja membaca nama pengirimnya. Maya. Aku berhenti. Nama itu terasa asing. Aku tidak pernah mendengar Arman menyebutnya sebelumnya. Kemudian pesan yang muncul membuat langkahku semakin berat. "Makasih untuk malam ini. Aku senang akhirnya kita bisa bertemu lagi." Aku berdiri terpaku. Untuk beberapa detik aku tidak bisa berpikir. Malam ini? Bertemu lagi? Dengan siapa? Aku mencoba mencari alasan untuk menenangkan diri. Bisa saja Maya adalah teman kantor.
Bisa saja perempuan itu rekan bisnis. Bisa saja pesan tersebut memiliki konteks yang sama sekali berbeda. Aku bahkan memaksa diriku untuk tidak langsung mencurigai Arman. Tetapi belum sempat aku beranjak. Satu pesan lagi masuk. Jangan lupa janji kamu. Aku tunggu besok. Dadaku langsung terasa sesak. Janji apa? Besok. Mengapa seorang wanita yang tidak pernah kukenal menunggu suamiku besok? Aku menatap layar itu beberapa detik lebih lama. Tanganku hampir bergerak mengambil ponsel tersebut. Tetapi suara pintu kamar mandi membuatku tersentak. Aku segera meninggalkannya dan berpura-pura sedang mengambil gelas di dapur. Arman keluar sambil mengeringkan rambut. Dia menatapku sebentar. Kamu kenapa? Aku berusaha tersenyum. Enggak kenapa-kenapa. Kok bengong? Capek saja. Arman kemudian mengambil ponselnya. Aku memperhatikan gerakannya. Dia membuka layar, membaca sesuatu, lalu memasukkan ponsel itu ke saku celana. Wajahnya terlihat sedikit tegang. Aku tidak mengatakan apapun. Malam itu kami tidur seperti biasa. Tetapi aku tidak bisa memejamkan mata. Arman tertidur di sampingku. Sementara aku menatap langit-langit kamar sambil memikirkan satu nama. Maya. Siapa wanita itu? Mengapa dia mengatakan senang bisa bertemu dengan Arman? Dan janji apa yang mereka bicarakan? Aku berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin semuanya hanya kesalahpahaman. Tetapi semakin aku mencoba melupakan pesan itu, semakin jelas kalimatnya terbayang di kepalaku. Keesokan paginya aku bersikap seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan dan membuatkan kopi untuk Arman. Tidak sekalipun aku menanyakan tentang Maya. Aku takut jika bertanya terlalu cepat. Arman akan tahu bahwa aku melihat pesan tersebut dan kemudian menghapus semua bukti yang mungkin ada. Ketika hendak berangkat kerja, Arman mengambil ponselnya dari meja. Saat layar terbuka, aku melihat dia membaca pesan baru. Ekspresinya berubah. Hanya sesaat, tetapi cukup untuk membuat kecurigaanku semakin kuat. Mas. Panggilku. Iya. Kemarin lembur sampai malam. Dia menatapku. Iya. Sama siapa? Teman-teman kantor. Aku menatap Arman tanpa berkedip setelah mendengar pertanyaannya. Rani, kamu tahu nama itu dari mana? Suaranya terdengar tenang, tetapi wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Aku sengaja tidak langsung menjawab. Untuk beberapa detik, kami hanya saling menatap dalam keheningan ruang tamu. Di dalam kepalaku muncul berbagai kemungkinan. Aku ingin sekali mengatakan bahwa aku melihat pesan dari Maya di ponselnya. Namun ada bagian dari diriku yang takut dengan jawaban berikutnya. Akhirnya aku berkata pelan. Aku cuma bertanya, Mas, siapa Maya? Arman menghela napas panjang. Dia kemudian duduk di sofa dan menundukkan kepala. Maya itu teman lama. Jawabnya, teman lama. Dua kata itu terdengar sederhana, tetapi justru membuat pikiranku semakin kacau. Teman lama dari mana? Tanyaku. Dulu satu sekolah. Aku menatapnya. Selama 7 tahun menikah, Arman tidak pernah sekalipun bercerita tentang seorang wanita bernama Maya. Bahkan ketika kami membicarakan masa sekolah, tidak pernah ada nama itu. Kalau cuma teman lama, kenapa dia mengirim pesan tengah malam? Tanyaku lagi. Arman langsung menatapku. Kamu baca pesannya? Aku terdiam. Dari ekspresinya, aku tahu dia sudah menyadari semuanya. Aku nggak sengaja lihat. Ponselmu menyala sendiri. Arman mengusap wajahnya. Rani, jangan berpikir macam-macam. Kalimat itu justru membuatku semakin tidak tenang. Aku belum berpikir apa-apa. Mas, aku cuma ingin tahu kenapa ada perempuan yang bilang senang bertemu dengan kamu dan menunggu janji kamu besok. Arman tidak menjawab. Aku bisa melihat rahangnya mengeras. Itu urusan lama, katanya akhirnya. Urusan lama apa? Aku akan menjelaskannya nanti. Aku hampir tertawa karena kecewa. Nanti kapan? Setelah semuanya terlambat. Arman berdiri. Aku capek. Rani,
Kita bicara besok. Dia kemudian masuk kamar. Aku tetap duduk di sofa. Malam itu aku sadar bahwa pernikahan bukan hanya tentang tinggal serumah, makan bersama, atau tidur di tempat yang sama. Kadang seseorang bisa berada tepat di samping kita setiap hari, tetapi menyimpan bagian hidupnya yang sama sekali tidak kita kenal. Aku tidak tidur sampai dini hari. Berkali-kali aku membuka ponselku, tetapi tidak berani menghubungi siapapun. Aku ingin percaya kepada Arman. Namun bukti yang kulihat terlalu banyak untuk sekadar dianggap kebetulan. Keesokan harinya, Arman bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dia sarapan, mengambil tas, lalu bersiap pergi. Sebelum keluar, aku bertanya, "Mas, malam ini pulang jam berapa?" Dia berhenti sebentar. "Enggak tahu. Mungkin agak malam." "Ada urusan sama Maya?" tanyaku. Arman langsung menoleh. "Rani, cukup." Nada suaranya berubah. Aku tidak membalas. Aku hanya melihatnya pergi. Setelah pintu tertutup, aku merasa ada sesuatu yang harus kulakukan. Aku tidak ingin menjadi istri yang terus menuduh tanpa bukti. Tetapi aku juga tidak ingin menjadi seseorang yang menutup mata ketika rumah tangganya sedang berada di ujung kehancuran. Aku teringat amplop yang diberikan wanita itu kepada Arman di depan kantor. Aku tidak tahu isinya. Aku juga tidak tahu apakah wanita itu benar-benar Maya. Karena itu, sore harinya aku kembali ke tempat Arman bekerja. Kali ini aku tidak menunggu di depan kantor. Aku berdiri di sebuah kedai yang berada tidak jauh dari sana. Aku memesan minuman dan duduk menghadap jalan. Hampir 1 jam berlalu sebelum akhirnya Arman keluar. Tetapi dia tidak sendirian. Wanita yang kulihat kemarin kembali muncul. Kali ini aku bisa melihat wajahnya dengan lebih jelas. Usianya mungkin tidak jauh berbeda denganku. Rambutnya panjang dan wajahnya terlihat tenang. Dia berjalan bersama Arman menuju sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan. Aku menahan napas. Mereka berbicara cukup lama. Kemudian wanita itu menyerahkan sebuah map kepada Arman. Setelah itu mereka berpisah. Aku ingin mengikuti Arman, tetapi tiba-tiba ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. "Halo." Tidak ada jawaban. Hanya terdengar suara napas seseorang. "Halo? Siapa?" Sambungan terputus. Aku menatap layar dengan perasaan aneh. Beberapa detik kemudian sebuah pesan masuk dari nomor yang sama. Isinya hanya 1 kalimat. "Jangan cari tahu tentang Maya kalau kamu belum siap mengetahui semuanya." Tubuhku terasa dingin. Aku membaca pesan itu berulang kali. Siapa yang mengirimnya? Bagaimana orang itu tahu aku sedang mencari Maya? Apakah seseorang memperhatikanku? Aku langsung pulang. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi pertanyaan. Begitu sampai rumah, aku mengunci pintu dan duduk di ruang tamu. Aku mencoba mengingat apakah ada seseorang yang melihatku ketika berada di dekat kantor Arman. Namun aku tidak menemukan jawabannya. Sekitar pukul 10 malam, Arman akhirnya pulang. Wajahnya terlihat sangat lelah. Dia meletakkan tas di kursi dan langsung masuk kamar. Aku memperhatikannya diam-diam. Ada sesuatu yang berbeda. Tas yang biasanya dia letakkan sembarangan kali ini justru dipeluk erat. Aku menunggu sampai dia masuk kamar mandi. Saat itulah aku melihat sebuah map coklat terjatuh dari tasnya. Aku mengambilnya. Tanganku gemetar. Aku tahu aku sedang melewati batas yang seharusnya tidak kulalui. Tetapi setelah pesan misterius tadi, aku merasa harus mengetahui kebenarannya. Aku membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen dan sebuah foto lama. Foto itu membuatku terdiam. Di sana terlihat Arman ketika masih jauh lebih muda. Di sampingnya berdiri seorang wanita. Aku tidak perlu waktu lama untuk mengenali wajahnya. Itu Maya. Tetapi ada sesuatu yang membuat foto itu jauh lebih mengejutkan. Di belakang foto tersebut tertulis sebuah tanggal dan sebuah kalimat pendek. Hari ketika semuanya berubah. Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Apa yang sebenarnya terjadi pada hari tersebut? Mengapa Arman menyimpan foto itu selama bertahun-tahun? Dan mengapa Maya tiba-tiba muncul lagi sekarang?
Aku membalik lembaran berikutnya. Ada sebuah dokumen yang membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku belum sempat membacanya sampai selesai ketika suara Arman terdengar dari belakang. "Rani." Aku membeku. Perlahan aku menoleh. Arman berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat. Matanya tertuju pada map yang ada di tanganku. Tidak ada lagi alasan yang bisa dia sembunyikan. Aku menatapnya sambil berkata, "Mas, sebenarnya siapa Maya?" Arman tidak menjawab. Dia justru berjalan mendekat dan mengambil napas panjang. "Kamu seharusnya tidak membuka itu." Kalimat tersebut membuatku semakin takut. "Kenapa?" tanyaku. Arman menatap foto di tanganku. Kemudian dengan suara yang hampir berbisik, dia berkata, "Karena kalau kamu tahu apa yang terjadi 7 tahun lalu, mungkin kamu akan membenci aku." Saat itu seluruh tubuhku terasa lemas. 7 tahun lalu? Tahun yang sama ketika kami menikah. Aku menatap Arman dengan perasaan yang tidak bisa lagi kusembunyikan. Apa hubungannya Maya dengan pernikahan kita? Arman terdiam lama. Dan ketika akhirnya dia membuka mulut, satu kalimat yang keluar membuatku merasa seperti tidak mengenal suamiku sendiri. "Maya adalah alasan kenapa aku menikahimu." Aku merasa seperti baru saja kehilangan pijakan. Kalimat Arman terus berputar di kepalaku. "Maya adalah alasan kenapa aku menikahimu." Aku menatapnya lama, berharap dia segera mengatakan bahwa semua itu hanya salah paham. Namun Arman justru berdiri diam dengan wajah penuh penyesalan. "Maksud kamu apa?" tanyaku. Suaraku bergetar. Arman menghela napas dan duduk di sofa. "Sebelum aku mengenal kamu, aku pernah punya hubungan dengan Maya." Aku terdiam. "Kami dekat sejak sekolah. Waktu itu kami punya banyak rencana. Kami bahkan pernah membicarakan masa depan." Arman berhenti sejenak. Tapi kemudian semuanya berubah. Aku duduk di seberangnya. "Berubah karena apa?" Arman menundukkan kepala. "Karena sebuah kejadian yang tidak pernah bisa aku lupakan." Aku menunggu. Untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, aku melihat Arman begitu takut mengatakan sesuatu kepadaku. 7 tahun lalu, Maya tiba-tiba pergi dari kota ini. Sebelum pergi, dia mengatakan bahwa aku harus melupakannya. Aku tidak mengerti kenapa. Beberapa minggu kemudian, keluargaku memperkenalkan aku kepada keluargamu. Aku menatapnya. "Jadi selama ini kamu menikahiku karena keluargamu?" Arman menggeleng. "Bukan hanya itu." "Lalu?" Aku tahu saat itu aku belum sepenuhnya melupakan Maya. Tapi aku berpikir waktu akan membuat semuanya berubah. Dan ketika aku bertemu kamu, aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku bisa memulai hidup baru. Air mataku mulai jatuh. "Berarti sejak awal kamu tidak mencintaiku." Arman langsung menatapku. "Bukan begitu." "Lalu bagaimana?" Dia diam cukup lama. "Awalnya mungkin aku menikah karena keadaan. Tapi setelah kita menjalani hidup bersama, perasaanku berubah. Aku benar-benar mencintaimu, Rani." Aku ingin mempercayainya, tetapi semua yang baru kudengar membuat hatiku sulit menerima. "Kalau kamu mencintaiku, kenapa Maya muncul lagi sekarang?" Arman mengusap wajahnya. "Karena ada sesuatu yang belum selesai." Aku menatapnya. "Sesuatu apa?" Arman mengambil foto lama dari tanganku. Hari ketika foto ini diambil adalah hari terakhir aku bertemu Maya sebelum dia pergi. Aku memperhatikan tanggal di belakang foto. Tanggal itu ternyata beberapa bulan sebelum kami menikah. "Apa yang terjadi?" tanyaku. Arman terdiam. "Maya datang kepadaku dan mengatakan bahwa dia sedang menghadapi masalah besar. Dia meminta bantuanku. Tapi aku tidak bisa membantunya saat itu." "Masalah apa?" "Aku tidak tahu semuanya." Jawaban itu membuatku semakin bingung. "Kamu bilang tidak tahu semuanya. Tapi sekarang dia kembali dan kalian bertemu diam-diam. Apa yang sebenarnya terjadi?" Arman menghela napas panjang. "Beberapa bulan lalu, Maya menghubungiku lagi." "Kenapa?" "Dia bilang ada sesuatu yang selama ini disimpannya.
Sesuatu yang berkaitan denganku. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Apa? Arman menatapku. Dia mengatakan bahwa keputusan yang kuambil 7 tahun lalu ternyata mengubah hidup lebih banyak orang daripada yang kukira. Aku tidak mengerti maksudnya. Mas, jangan bicara setengah-setengah. Arman akhirnya membuka laci meja dan mengambil sebuah amplop putih. Dia menyerahkannya kepadaku. Ini yang diberikan Maya kemarin. Tanganku gemetar ketika menerima amplop tersebut. Kenapa kamu tidak langsung memberikannya kepadaku? Karena aku takut. Takut apa? Takut kamu mengetahui semuanya. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat. Tulisan tangan di halaman pertama membuatku langsung terdiam. Surat itu ditulis oleh Maya. Isinya tidak panjang, tetapi kalimat pertama saja sudah cukup membuat dadaku sesak. Arman, setelah 7 tahun, akhirnya aku memutuskan untuk mengatakan kebenaran kepada Rani. Aku menatap Arman. Kenapa namaku ada di surat ini? Dia tidak menjawab. Aku melanjutkan membaca. Maya menulis bahwa 7 tahun lalu ada sebuah kesalahpahaman besar yang membuat hubungan mereka berakhir. Dia juga menulis bahwa Arman selama ini tidak mengetahui seluruh kebenaran. Ada seseorang yang sengaja menyembunyikan informasi penting dari mereka. Semakin aku membaca, semakin aku merasa bahwa pernikahanku dibangun di atas sesuatu yang tidak pernah ku ketahui. Siapa yang menyembunyikan semuanya? Tanyaku. Arman menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi Maya tahu. Mungkin. Lalu kenapa dia baru kembali sekarang? Arman menatap lantai. Karena orang yang selama ini dia takutkan sudah tidak ada di kota ini. Aku terdiam. Siapa? Arman tidak menjawab. Aku mulai merasa cerita ini jauh lebih besar daripada sekadar hubungan masa lalu. Ada sesuatu yang terjadi sebelum aku menikah dengan Arman. Sesuatu yang melibatkan keluarganya dan keluarga Maya. Aku kembali membaca surat itu. Pada bagian akhir, Maya menulis satu kalimat yang membuat tanganku berhenti bergerak. Rani harus tahu alasan sebenarnya mengapa pernikahan kalian terjadi. Aku menatap Arman. Apa maksudnya? Arman menutup matanya sebentar. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Coba. Dia akhirnya berkata, 7 tahun lalu, keluargaku mengetahui sesuatu tentang Maya. Mereka tidak ingin aku tetap bersamanya. Kenapa? Karena mereka percaya Maya akan menghancurkan masa depanku. Aku langsung teringat bagaimana hubungan kami dimulai. Saat itu aku memang merasa semuanya terlalu cepat. Keluarga Arman begitu antusias menyatukan kami. Aku mengira itu karena mereka menyukaiku. Tetapi sekarang aku mulai bertanya-tanya apakah ada alasan lain. Apakah keluargamu sengaja membuat kita menikah? Tanyaku. Arman tidak menjawab. Diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Aku berdiri. Jadi selama ini aku hanya bagian dari rencana keluargamu. Tidak, Rani. Lalu apa? Aku memang menikahimu karena tekanan keadaan. Tapi aku tidak pernah bermaksud menjadikanmu korban. Aku menangis. Bukan hanya karena merasa dibohongi, tetapi karena 7 tahun hidup bersama tiba-tiba terasa seperti memiliki tanda tanya besar di belakangnya. Aku teringat semua kenangan kami semuanya. Hari pertama kami pindah ke rumah ini. Saat Arman sakit dan aku menjaganya. Saat kami berjuang membayar cicilan. Saat dia memelukku setelah ayahku meninggal. Apakah semua itu nyata? Atau sejak awal aku hanya menjadi seseorang yang menggantikan posisi Maya? Apakah kamu masih mencintai dia? Tanyaku akhirnya. Arman menatapku cukup lama. Tidak seperti dulu. Jawaban itu tidak membuatku lega. Tapi kamu masih bertemu dengannya. Karena aku ingin menyelesaikan semuanya. Tanpa memberitahuku. Aku takut kamu pergi. Aku tertawa pahit. Sekarang justru aku tidak tahu apakah aku masih bisa tinggal. Arman mendekat. Tetapi aku mundur. Jangan. Dia berhenti. Saat itu ponselku tiba-tiba berdering. Nomor yang sama seperti kemarin. Aku menatap layar.
Arman juga melihatnya. Aku mengangkat telepon. Halo. Kali ini terdengar suara seorang wanita. Suaranya tenang, tetapi ada kesedihan di dalamnya. Rani. Aku tidak menjawab. Aku Maya. Jantungku berdegup kencang. Arman langsung berdiri. Maya melanjutkan. Aku tahu Arman sudah menceritakan sebagian dari semuanya kepadamu. Tapi dia belum mengatakan hal yang paling penting. Aku menatap Arman. Wajahnya langsung pucat. Apa? Tanyaku. Maya terdiam beberapa detik sebelum berkata. 7 tahun lalu, sebelum kamu menikah dengan Arman, ada seseorang yang membuat kami percaya bahwa aku sudah meninggalkan dia. Padahal kenyataannya. Suara Maya berhenti sejenak. Aku tidak pernah pergi karena ingin meninggalkannya. Aku menggenggam ponsel semakin erat. Lalu kenapa? Maya menarik napas panjang. Karena saat itu aku sedang menyimpan sebuah rahasia besar. Aku menatap Arman. Dia tidak bergerak. Kemudian Maya mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Rani, kalau kamu ingin tahu alasan sebenarnya kenapa Arman menikahimu, datanglah besok ke tempat yang akan kukirim. Dan jangan beritahu siapapun. Sambungan telepon terputus. Aku menatap layar ponsel dengan pikiran kacau. Arman langsung berkata, "Jangan pergi." Aku menoleh kepadanya. "Kenapa?" Dia diam. Aku menatap wajahnya dan untuk pertama kalinya menyadari sesuatu yang membuatku semakin takut. Arman bukan sekadar takut kehilangan aku. Dia takut aku mengetahui apa yang sebenarnya terjadi 7 tahun lalu. Malam itu aku membuat keputusan. Besok aku akan menemui Maya. Apapun yang terjadi, aku harus mengetahui kebenaran tentang pernikahanku sendiri. Keesokan paginya aku bangun sebelum matahari terbit. Semalaman aku hampir tidak tidur karena memikirkan telepon Maya. Ada begitu banyak pertanyaan yang berputar di kepalaku, tetapi satu hal yang paling membuatku gelisah adalah kalimat terakhirnya. Dia mengatakan bahwa aku harus datang sendiri dan tidak memberitahu siapapun. Aku tahu keputusan itu berisiko, tetapi aku merasa sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan yang tidak pernah kupahami. Setelah Arman berangkat kerja, aku menunggu beberapa saat sebelum bersiap. Maya mengirimkan lokasi melalui pesan singkat. Tempat itu ternyata sebuah kedai kecil di pinggir kota yang jaraknya cukup jauh dari rumahku. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi kenangan 7 tahun terakhir. Aku teringat hari ketika pertama kali bertemu Arman, bagaimana dia begitu gugup saat berbicara denganku, bagaimana keluarganya datang ke rumah dan bagaimana semuanya berlangsung begitu cepat sampai akhirnya kami menikah. Selama ini aku menganggap semua itu sebagai takdir. Namun sekarang aku mulai bertanya apakah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku. Sesampainya di kedai, aku melihat seorang wanita duduk sendirian di sudut ruangan. Aku langsung tahu bahwa itu Maya. Dia berdiri ketika melihatku. Wajahnya terlihat tenang, tetapi matanya menyimpan kelelahan yang dalam. "Rani?" tanyanya. Aku mengangguk. "Kamu Maya?" Dia tersenyum tipis. "Iya." Kami duduk berhadapan. Beberapa detik pertama terasa canggung. Aku tidak tahu harus memulai dari mana. Akhirnya aku berkata, "Kamu bilang ada sesuatu yang harus ku ketahui." Maya mengangguk. "Aku tahu kamu pasti membenciku." Aku menggeleng. Aku bahkan belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Maya menundukkan kepala. "Itulah alasan aku memintamu datang." Dia kemudian mengeluarkan sebuah map tipis dari tasnya. "Sebelum aku menjelaskan, aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak kembali ke kehidupan Arman untuk merebutnya." Aku menatapnya. "Lalu untuk apa?" "Untuk menyelesaikan sesuatu yang sudah tertunda selama 7 tahun." Maya membuka map tersebut. Di dalamnya ada beberapa dokumen lama dan sebuah foto. Aku mengenali foto itu. Foto yang sama seperti yang kulihat di rumah. "Ini diambil beberapa minggu sebelum kamu dan Arman menikah," kata Maya. "Waktu itu aku masih berusaha mempertahankan hubungan kami." Aku bertanya, "Kenapa kalian berpisah?" Maya menarik napas panjang.
Karena aku diberitahu bahwa Arman sudah memilih orang lain. Aku mengerutkan kening. Maksudmu aku? Maya menggeleng. Saat itu aku tidak tahu siapa kamu. Aku hanya diberitahu bahwa keluarga Arman sudah menemukan pasangan untuknya dan dia tidak ingin melanjutkan hubungan denganku. Siapa yang mengatakan itu? Maya terdiam. Ibunya Arman. Aku langsung terkejut. Ibu mertuaku. Maya mengangguk. Dia datang menemuiku secara langsung. Dia mengatakan bahwa Arman akan menikah dengan perempuan dari keluarga yang sudah lama dikenal keluarganya. Dia juga meminta aku pergi dan tidak menghubungi Arman lagi. Aku sulit mempercayainya. Selama 7 tahun, ibu mertuaku selalu bersikap baik kepadaku. Memang ada beberapa perbedaan pendapat, tetapi aku tidak pernah menyangka dia terlibat dalam perpisahan Arman dan Maya. Tapi kenapa? Tanyaku. Apa alasannya? Maya menatapku cukup lama. Karena keluarganya mengetahui sesuatu tentang keluargaku. Aku semakin bingung. Apa? Maya mengeluarkan sebuah dokumen. Ayahku dulu bekerja di perusahaan yang sama dengan ayah Arman. Mereka terlibat dalam sebuah masalah keuangan besar. Aku membaca dokumen tersebut. Isinya menunjukkan adanya transaksi yang mencurigakan dari bertahun-tahun lalu. Apa hubungannya dengan kalian? Tanyaku. Maya berkata, ayahku dituduh melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dia lakukan sendirian. Aku terdiam. Dan keluarga Arman. Mereka tahu. Maya kemudian menjelaskan bahwa sebelum kami menikah, ada masalah besar yang melibatkan kedua keluarga. Ayah Maya pernah dituduh membawa kabur sejumlah uang perusahaan. Namun menurut Maya, ada orang lain yang ikut terlibat dan menggunakan nama ayahnya sebagai kambing hitam. Orang itu siapa? Tanyaku. Maya menggeleng. Aku belum punya bukti lengkap. Tapi aku tahu satu hal. Orang itu sangat dekat dengan keluarga Arman. Aku merasa semakin tidak nyaman. Kenapa kamu baru mencari kebenaran sekarang? Maya menatapku. Karena beberapa bulan lalu aku menemukan dokumen lama yang membuktikan bahwa ayahku bukan satu-satunya orang yang terlibat. Ada nama lain. Nama siapa? Maya tidak langsung menjawab. Dia menggeser satu lembar kertas ke arahku. Aku membaca nama tersebut dan seketika tubuhku terasa dingin. Nama itu bukan nama orang asing. Nama itu adalah seseorang yang sangat kukenal. Aku menatap Maya dengan wajah pucat. Tidak mungkin. Maya berkata pelan. Itulah yang membuatku kembali. Aku tidak bisa berkata-kata. Selama beberapa saat aku hanya menatap dokumen tersebut. Maya kemudian melanjutkan. Aku tidak tahu apakah Arman sudah mengetahui semuanya. Tapi aku yakin keluarganya mengetahui lebih banyak daripada yang mereka katakan. Aku bertanya, kalau begitu kenapa kamu menghubungi Arman? Karena aku membutuhkan bantuannya untuk menemukan bukti terakhir. Dan kenapa kamu tidak langsung mengatakan semuanya kepadaku? Maya menatapku dengan mata berkaca-kaca. Karena aku takut kamu tidak percaya. Aku menarik napas panjang. Sekarang aku justru tidak tahu siapa yang harus kupercaya. Maya tersenyum sedih. Aku mengerti. Setelah itu dia mengeluarkan satu benda terakhir dari tasnya. Sebuah flash disk kecil. Ini berisi salinan data lama yang aku temukan. Aku menatap benda itu. Apa isinya? Rekaman dan dokumen transaksi dari 7 tahun lalu. Aku langsung mengambilnya. Kenapa kamu memberikannya kepadaku? Maya menjawab, karena kalau sesuatu terjadi kepadaku, kamu harus memiliki bukti ini. Aku langsung menatapnya. Sesuatu terjadi kepadamu. Maya menggeleng. Aku hanya berjaga-jaga. Namun ekspresinya membuatku tahu bahwa dia sedang menyembunyikan sesuatu. Sebelum kami berpisah, Maya berkata, Rani, satu hal lagi. Jangan langsung percaya kepada Arman. Aku menatapnya. Kenapa? Maya menjawab, karena mungkin Arman juga tidak mengetahui seluruh kebenaran. Tapi ada kemungkinan dia mengetahui sebagian dan memilih diam. Aku pulang dengan membawa flash disk tersebut. Sepanjang perjalanan,
Aku tidak bisa berhenti memikirkan satu hal. Jika semua yang dikatakan Maya benar, maka pernikahanku dengan Arman mungkin bukan sekadar hasil perjodohan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar di baliknya. Sesampainya di rumah, aku langsung menyimpan flash disk itu. Aku belum berani membukanya. Aku ingin menunggu sampai pikiranku lebih tenang. Namun ketika aku membuka pintu kamar, aku langsung merasa ada yang aneh. Laci meja yang biasanya tertutup terlihat sedikit terbuka. Aku mendekatinya dan memeriksa isinya. Tidak ada yang hilang. Tetapi di atas meja terdapat sebuah kertas kecil yang sebelumnya tidak pernah kulihat. Tulisan di atasnya membuat jantungku berdegup kencang. Aku tahu kamu bertemu Maya. Aku langsung menoleh ke arah pintu. Rumah terasa sangat sunyi. Aku membaca pesan itu sekali lagi. Di bagian bawah tertulis kalimat lain. Kalau kamu membuka flash disk itu, jangan salahkan siapapun kalau rahasia 7 tahun lalu menghancurkan keluargamu. Tanganku mulai gemetar. Seseorang tahu aku bertemu Maya. Seseorang tahu tentang flash disk itu. Padahal aku belum memberitahukannya kepada siapapun. Bahkan Arman belum tahu bahwa aku pergi menemui Maya. Saat itulah aku mulai menyadari bahwa masalah ini bukan lagi sekadar rahasia masa lalu. Ada seseorang yang masih mengawasi kami sampai sekarang. Aku menggenggam flash disk itu erat-erat. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut membuka kebenaran yang selama 7 tahun disembunyikan dariku. Malam itu aku duduk sendirian di ruang kerja kecil di belakang rumah. Sementara flash disk pemberian Maya masih kugenggam erat. Pesan yang kutemukan di kamar terus terbayang di kepalaku. Aku tahu kamu bertemu Maya. Aku tidak mengerti bagaimana seseorang bisa mengetahui pertemuan kami, apalagi mengetahui tentang flash disk yang bahkan belum sempat kubuka. Namun rasa takut akhirnya kalah oleh keinginanku mengetahui kebenaran. Aku menyalakan laptop, memasukkan flash disk itu, lalu menemukan beberapa folder berisi dokumen, foto, rekaman suara, dan catatan dari 7 tahun lalu. Aku membuka salah satu rekaman. Suara seorang pria terdengar dari dalamnya. Aku langsung mengenalinya. Itu suara ayah Arman. Dia sedang berbicara dengan seseorang mengenai transaksi perusahaan dan sejumlah uang yang dipindahkan melalui beberapa rekening. Nama ayah Maya beberapa kali disebut. Tetapi dari percakapan tersebut jelas bahwa ayah Maya bukan satu-satunya orang yang mengetahui transaksi itu. Ada orang lain yang ikut mengatur semuanya. Aku membuka dokumen berikutnya dan menemukan daftar transaksi lama, tanda tangan, serta catatan pertemuan keluarga. Semakin kubaca, semakin aku sadar bahwa masalah 7 tahun lalu ternyata jauh lebih besar daripada hubungan Arman dan Maya. Kemudian aku menemukan sebuah dokumen yang membuat tubuhku terasa lemas. Di dalamnya terdapat catatan mengenai sebuah pertemuan antara keluarga Arman dan keluargaku sebelum kami menikah. Namaku tercantum di sana. Aku membaca dengan tangan gemetar. Ternyata sebelum pernikahan kami, keluargaku sedang menghadapi masalah keuangan yang cukup berat. Keluarga Arman menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi pada saat yang sama ada kesepakatan agar hubungan kedua keluarga semakin dekat melalui pernikahan kami. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Selama 7 tahun aku percaya bahwa pernikahanku dengan Arman terjadi karena cinta dan restu kedua keluarga. Ternyata ada keputusan besar yang dibuat sebelum aku benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Namun masih ada satu hal yang membuatku semakin penasaran. Mengapa Maya mengatakan bahwa Arman adalah alasan dia pergi? Aku membuka rekaman lain. Kali ini suara Arman terdengar. Rekaman itu dibuat 7 tahun lalu. Aku tidak punya pilihan. Maya, kalau aku menolak, masalah keluarga Rani akan semakin besar. Suara Maya terdengar sedih. Tapi kamu mencintaiku. Arman menjawab. Aku tahu. Rekaman itu berhenti. Air mataku jatuh. Aku akhirnya memahami bahwa Arman memang mengetahui sebagian masalah tersebut. Dia tahu pernikahan kami bukan sekadar keputusan biasa, tetapi dia memilih diam. Aku belum sempat membuka rekaman berikutnya ketika terdengar suara pintu depan. Arman pulang. Aku buru-buru menutup laptop, tetapi ternyata dia sudah melihat wajahku. Dia masuk ke ruangan dan langsung menatap flash disk di meja. Kamu sudah membukanya? Tanyanya pelan.
Aku mengangguk. Iya. Dia tidak membantah. Aku menatapnya dengan air mata yang masih mengalir. Jadi semua ini benar. Arman duduk di depanku. Sebagian. Sebagian lagi apa? Tanyaku. Arman menarik napas panjang. Aku memang tahu tentang kesepakatan keluarga kita. Aku tahu keluargamu sedang mengalami masalah. Aku juga tahu keluargaku membantu menyelesaikannya. Aku menatapnya penuh kecewa. Dan kamu menikahiku karena itu. Arman menggeleng. Awalnya aku menikah karena tekanan keadaan. Tapi setelah kita menjalani kehidupan bersama, semuanya berubah. Aku tertawa kecil dalam tangis. Kamu sadar tidak, Mas? Yang paling menyakitkan bukan karena kamu punya masa lalu. Yang paling menyakitkan adalah kamu membiarkanku hidup 7 tahun tanpa mengetahui kebenarannya. Arman menundukkan kepala. Aku tahu. Aku salah. Aku kemudian bertanya tentang Maya. Kenapa kamu masih bertemu dengannya? Arman menjawab bahwa Maya kembali bukan untuk merebutnya, melainkan untuk mencari bukti yang dapat membersihkan nama ayahnya. Arman mengaku merasa bersalah karena dulu memilih diam ketika Maya membutuhkan bantuannya. Aku tidak pernah berniat kembali kepadanya, katanya. Aku hanya ingin menyelesaikan masalah yang sudah terlalu lama menggantung. Aku menatapnya lama. Kalau begitu, kenapa kamu tidak jujur kepadaku? Arman menjawab dengan suara pelan. Karena aku takut kehilanganmu. Aku menggeleng. Kamu justru hampir kehilangan aku karena kebohongan itu. Arman tidak membalas. Untuk beberapa saat kami hanya diam. Kemudian aku menunjukkan kertas ancaman yang kutemukan di kamar. Wajah Arman langsung berubah. Dia membaca tulisan itu lalu bertanya kapan aku menemukannya. Aku menjelaskan semuanya. Aku tidak pernah menulis ini, katanya. Aku juga tahu. Arman mengambil ponselnya dan langsung menghubungi Maya. Tidak diangkat. Dia mencoba beberapa kali, tetapi tetap tidak ada jawaban. Beberapa menit kemudian sebuah pesan masuk. Pesan itu berasal dari Maya. Isinya singkat. Jangan cari aku. Semuanya sudah selesai. Aku merasa semakin gelisah. Keesokan paginya kami mendatangi tempat tinggal Maya. Rumah itu sudah kosong. Seorang tetangga mengatakan bahwa Maya pergi malam sebelumnya. Sebelum kami pergi, tetangga tersebut menyerahkan sebuah amplop. Ini dititipkan untuk Rani, katanya. Tanganku gemetar ketika membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat surat dari Maya. Dia menulis bahwa dia tidak pernah berniat menghancurkan rumah tanggaku. Dia hanya ingin membersihkan nama ayahnya dan memastikan bahwa kebenaran tentang masa lalu akhirnya diketahui. Pada bagian akhir suratnya, Maya menulis bahwa dia pernah membenci Arman karena merasa ditinggalkan, tetapi setelah mengetahui seluruh keadaan, dia sadar bahwa Arman juga menjadi korban keputusan orang-orang di sekitarnya. Aku membaca surat itu sampai selesai lalu menangis. Untuk pertama kalinya aku tidak lagi melihat Maya sebagai wanita yang datang untuk mengambil suamiku. Aku melihatnya sebagai seseorang yang juga pernah terluka oleh kebohongan yang sama. Beberapa minggu kemudian, dokumen dan rekaman yang diberikan Maya diserahkan kepada pihak yang berwenang. Pemeriksaan terhadap transaksi lama akhirnya dilakukan kembali. Dari proses tersebut mulai terungkap bahwa ayah Maya memang bukan satu-satunya orang yang terlibat dalam masalah perusahaan tersebut. Ada pihak lain yang selama ini menyembunyikan fakta penting. Nama beberapa orang akhirnya muncul dalam penyelidikan dan perlahan kebenaran yang selama 7 tahun terkubur mulai terbuka. Aku tidak tahu bagaimana akhir perjalanan Maya setelah itu. Dia menghilang dari kehidupan kami dan tidak pernah menghubungiku lagi. Tetapi aku tidak lagi menyimpan kebencian kepadanya. Justru aku berterima kasih karena tanpa keberaniannya, mungkin aku akan terus hidup dalam rumah tangga yang penuh rahasia. Hubunganku dengan Arman juga tidak langsung kembali seperti semula. Kami membutuhkan waktu untuk membangun kepercayaan dari awal. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku tidak bisa melupakan semuanya hanya dalam satu malam. Arman mengerti. Dia tidak memaksaku untuk segera memaafkan. Dia hanya berusaha membuktikan setiap hari bahwa kali ini tidak ada lagi yang disembunyikan. Kami mulai berbicara lebih terbuka tentang keuangan,
keluarga, masa lalu, bahkan hal-hal kecil yang sebelumnya sering kami abaikan. Perlahan, hubungan kami mulai membaik. Bukan karena luka itu hilang, tetapi karena kami akhirnya belajar menghadapi luka tersebut bersama-sama. Suatu malam, beberapa bulan setelah semuanya terjadi, aku kembali duduk di ruang tamu tempat aku pertama kali melihat nama Maya di ponsel Arman. Aku menatap suamiku yang sedang membuat kopi di dapur. Dulu tempat ini menjadi saksi ketika kepercayaanku mulai runtuh. Kini tempat yang sama menjadi saksi ketika kami mencoba membangunnya kembali. Arman datang membawa 2 cangkir kopi lalu duduk di sampingku. "Masih ingat malam itu?" tanyanya. Aku tersenyum tipis. Mana mungkin aku lupa. Dia menunduk. "Maaf." Aku menarik napas panjang. "Aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak mau kita mengulangi kesalahan yang sama." Arman mengangguk. "Tidak akan." Aku memandangnya dan berkata, "Kalau suatu hari ada masalah, sekecil apapun, katakan kepadaku. Jangan lindungi aku dengan kebohongan." Arman menggenggam tanganku. "Aku janji." Malam itu aku menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kupahami. Pernikahan bukan berarti 2 orang harus memiliki masa lalu yang sempurna. Pernikahan berarti 2 orang harus berani jujur ketika masa lalu itu kembali mengetuk pintu. Aku pernah mengira nama Maya di ponsel suamiku adalah awal dari kehancuran rumah tanggaku. Aku mengira ada wanita lain yang ingin merebut suamiku. Aku bahkan sempat merasa 7 tahun hidup bersama Arman hanyalah kebohongan. Namun setelah semuanya terungkap, aku menyadari bahwa masalah sebenarnya bukan Maya. Masalah sebenarnya adalah rahasia yang terlalu lama disimpan, keputusan keluarga yang dibuat tanpa keterbukaan, dan ketakutan Arman untuk mengatakan kebenaran kepadaku. 7 tahun aku hidup dengan pertanyaan yang tidak pernah berani kutanyakan. Dan satu pesan sederhana di tengah malam akhirnya memaksaku membuka semuanya.